Program Magang Nasional Batch yang pertama ini telah memasuki tahap pendaftaran. Nah, Magang Nasional akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026 dengan menyediakan kuota untuk 20.000 peserta. Nah, melalui website Magang Hub Kemenaker hingga Selasa sore untuk program Magang Nasional Batch pertama ini terdapat 1.571 perusahaan yang terdaftar. Dan ada sebanyak 321.987 jumlah lamaran yang disajikan. Dan sudah ada 127.061 jumlah pelamar yang mendaftar. Sementara itu untuk jadwal pelaksanaan program magang batch yang pertama ini telah berlangsung sejak 1 Oktober lalu, di mana pada tanggal 7 hingga 15 Oktober 2025 telah berlangsung pendaftaran peserta magang. Dan di tanggal 16 hingga 18 Oktober 2025 proses seleksi dilakukan dan pelaksanaan magang akan berlangsung mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026. Dan program ini diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi calon pekerja khususnya mereka yang baru lulus. Lalu apakah program baru ini berjalan sesuai dengan target pemerintah dan juga bisa mengentaskan pengangguran di Indonesia yang jumlahnya konon setiap hari terus bertambah. Kita akan membahasnya bersama Ahmad Nur Hidayat sebagai pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Pak Hidayat. Dan juga baik, alhamdulillah. Terima kasih. Dan di sambungan Zoom atau virtual ada juga Edi Urianto, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Mas Raditya Saputro. Baik. Saya ke Pak Edi dulu deh, karena Pak Edi kan pasti intens ya berkomunikasi dengan pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Nah, ini program magang nasional ini katanya dibilangnya solusi jitu menekan angka pengangguran khususnya di kalangan lulusan baru. Apa jaminannya dan kira-kira ini akan menjadi program jangka panjang atau jangan-jangan hanya sementara saja? Sementara tuntutan publik kan ini jangka panjang gitu Pak Edi. Komisi 9 dan Kemenaker sebetulnya sudah membahas di ruang sidang ya. Jadi memang kita ingin menyiapkan SDM kita itu memenuhi standar kompetensi yang berhubungan dengan dunia kerja. Maka di Kemenaker itu ada program pelatihan dan pendidikan, ada program sertifikasi, lalu ada program magang baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi tampaknya Kemenaker dan Pak Presiden ingin mendorong program magang ini ditingkatkan jumlahnya, mengingat memang saat ini itu ada kegagalan perguruan tinggi di dalam menyiapkan lulusannya yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kita tahu bahwa misalnya di tahun 2023 ya, pengangguran yang dari lulusan mulai diploma S1, S2, S3 itu di tahun 2003 ada 11%. Lalu di 2024 naik menjadi 15%. Di 2024, 25 itu naik lagi menjadi sekitar 15%, 16%. Maka tingginya pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini tentu ya, menjadi indikator perguruan tinggi kita ijazah dan sertifikat kompetensinya itu tidak sesuai dengan dunia kerja. Maka saya kira program magang ini menjadi salah satu solusi. Dan saya memberi apresiasi bahwa Kemenaker berani mengambil terobosan ini dan tampaknya pemerintah sudah support. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari menurunkan gap antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Oke, kalau gitu saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, saya tadi menanyakan ke Pak Edi bagaimana jaminan dari pemerintah sepertinya komunikasi dengan Komisi 9. Tapi saya ingin bertanya juga dari perspektif Anda sebagai analis kebijakan publik gitu. Ini publik kan berharapnya sustain ya, mengentaskan pengangguran ini jangka panjang gitu, seperti yang saya singgung tadi. Tapi saya kok melihatnya seperti bumper saja karena hanya bersifat sementara. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau kita lihat size-nya ya, memang yang ditawarkan di batch pertama ini 20.000 fresh graduate yang akan direkrut. Ya. Sementara kalau kita lihat total pengangguran existing nih, ada 7,8 juta orang. Ya. Artinya mereka ini kalau dibandingkan dengan 20.000, waduh itu kecil sekali angkanya ya. Dan kalau kita melihat size-nya sebetulnya ini sih tidak berdampak apapun dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Sebetulnya yang dibutuhkan publik itu Mas adalah
bagaimana masyarakat kita ini yang tidak bekerja bisa segera bekerja, yang kemarin kehilangan pekerjaan bisa segera direkrut, Betul. dan yang fresh graduate bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi kan kondisi lapangan pekerjaan kita terutama dari sisi supply-nya kan terbatas. Oke. Supply terbatas kenapa? Karena pengusaha-pengusaha, para perusahaan-perusahaan melihat ekonomi sedang tidak baik saja. Jadi mereka sekarang ini dalam posisi hold, wait and see. Syukur-syukur mereka nggak lay off. Nah sebetulnya saya kira cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenaker dengan menawarkan program magang kepada fresh graduate ini sebetulnya niatnya baik. Oke. Tetapi kalau dari size-nya tadi pertanyaan Mas tadi sangat kecil sekali sehingga ini dampaknya ya lebih kepada kelihatan etalase aja. Tapi apakah itu akan menciptakan daya beli, meningkatkan daya beli, meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Saya kira masih terlalu kecil ya untuk melihat pengaruhnya ke sana. Kalau bicara size juga, saya mau bertanya soal daya serap para perusahaan-perusahaan, termasuk katanya kan BUMN juga diminta untuk juga ikut serta ya merekrut mereka-mereka yang mencari pekerjaan ini yang masih menganggur. Jauh ini daya serapnya gimana? Kira-kira ada kesanggupan dari perusahaan ya kalau BUMN sepertinya masih milik pemerintah ya mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau secara umum perusahaan ini daya serapnya gimana kira-kira? Kalau melihat secara umum kondisi lapangan pekerjaan kita memang pengusaha ini dia dihadapkan satu dilema ya. Pertama produk mereka juga tidak terlalu dibeli oleh masyarakat karena masyarakat sedang menahan pembeliannya. Tetapi kemudian mereka berbicara mengenai efisiensi sekarang ini. Mas. Nah yang jadi persoalan adalah program ini sebetulnya bisa membantu pengusaha juga. Kenapa? Karena mereka bisa merekrut tenaga kerja setidaknya labor baru, tetapi gajinya, kompensasinya ditanggung oleh negara. Saya kira ini akan meringankan pengusaha juga. Daripada mereka meng-hire dengan biaya sangat mahal, mereka meng-hire dengan biaya murah. Tapi pertanyaannya adalah, saya nggak ngelihat jaminan, Mas. Kalau ketika ini selesai, katakanlah April nanti 2026 selesai, si pengusaha ini masih merekrut. Kenapa? Kan udah nggak dibayar lagi oleh negara. Apakah kemudian mereka akan melay off ini jadi persoalan nanti? Itu lagi-lagi jadi pertanyaan publik kembali pastinya jika nanti kalau kata Pak Hidayat tadi April 2026 berakhir, gimana selanjutnya? Apa yang akan dikomunikasikan antara DPR dengan pemerintah kalau ini sudah berakhir kira-kira Pak Edi? Ya memang kalau kita menyandarkan semua program ini kepada APBN tentu sangat berat ya. Tetapi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bagian dari strategi. Kalau soal size tadi benar yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi betul ya. Tapi memang ini pun juga nanti di lapangannya harus diantisipasi karena memang anggaran ini pertama ya dibayar oleh pemerintah sesuai dengan standar-standar UMP. Ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian. Ini kan tentu menyerap anggaran yang besar bagi pemerintah. Oleh karena itu memang tantangan ke depan ini betul-betul program ini harus tepat sasaran. Jangan sampai nanti hanya dimanfaatkan oleh para pekerja baru hanya mengejar uang sakunya, ya kan? Atau perusahaan nanti hanya akan mengambil dari sisi ini mumpung ini ada program pemerintah saya ambil, tapi dia tidak punya konsep bagaimana pemagangan yang baik, tidak melakukan pendampingan baik bagi para pekerja baru ini. Nah tentu hal-hal seperti ini ke depan pasti akan menjadi masalah itu. Oleh karena itu memang tentu kami akan terus mengawasi dengan Kemenaker, monitoring evaluasi terus kita lakukan, bagaimana efektivitas program ini, kemudian juga kalau melihat jumlah peserta sampai hari ini kan jumlahnya tinggi sekali kan, tentu harus ada seleksi peserta yang lebih ketat. Betul-betul yang memang dia ingin memanfaatkan program ini, maka hal-hal seperti nanti menjadi akan pengawasan kami dengan Kemenaker terutama. Ini saya selanjutnya juga akan bertanya sebenarnya pengangguran di daerah yang paling banyak kalau ada saya bacakan datanya di provinsi itu TPT tinggi seperti di Jawa Tengah itu sampai 4,33%, lalu juga Nusa Tenggara Timur dan provinsi-provinsi lainnya. Nah, apakah sebaran ini bisa juga memberikan dampak positif bagi angka pengangguran yang justru sangat besar di daerah? Kita akan tanyakan hal ini nanti Pak Edi setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita malam hari ini masih soal program magang nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Tadi saya bertanya kepada salah satu narasumber saya dari Komisi 9 DPR, Pak Edi Wuryanto. Pak Edi, kalau di daerah
tadi angka penganggurannya sepertinya paling banyak gitu ya dibandingkan di kawasan perkotaan gitu, di desa-desa. Nah, apakah ini juga bisa mencakup mereka-mereka yang saat ini masih dalam taraf pengangguran gitu, menganggur di daerah-daerah yang jumlahnya di kawasan perdesaan lebih besar dibandingkan perkotaan, Pak Edi? Ya, memang program ini seharusnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja ya. Itu nomor satu. Yang kedua, program ini memang bukan hanya ditujukan pada padat modal, tetapi yang lebih penting justru padat karya. Karena itu, kalau dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, maka akan lebih baik kalau program ini diarahkan pada wilayah-wilayah 3T, di mana tingkat penganggurannya tinggi, dan di situ banyak industri-industri seperti misalnya industri makanan, industri kreatif, industri jasa, pertanian, dan lain-lain. Itu kan di daerah-daerah yang memang saat ini tingkat penganggurannya tinggi dan pertumbuhan ekonominya melambat, maka program ini itu bisa disinergikan. Nah, saya khawatir juga kalau kemudian program ini hanya ditujukan untuk yang padat modal ada di kota-kota besar, sama saja juga nanti akan menjadikan pertumbuhan ekonomi tersentral. Tapi daerah-daerah yang 3T, yang jauh, NTT, daerah-daerah yang wilayah timur, itu justru tidak akan menikmati pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jadi mari kita juga fair bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja itu juga bisa menyebar ke wilayah 3T. Saya kira ini yang menjadi perhatian serius pada program pemagangan. Oke, bicara soal politik kebijakan dan relevansinya dengan program ini, Pak Hidayat, saya kok jadi ring a bell dengan janji pemerintahan ini di awal masa kampanye pada saat Pilpres lalu ya, yang ingin menciptakan 9 juta lapangan kerjaan baru begitu untuk yang ada di Indonesia. Tapi kenyataannya sekarang seperti agak kesulitan, agak tergopoh-gopoh untuk menciptakan 9 juta lapangan kerja. Bahkan sekarang akhirnya ujung-ujungnya menyediakan program magang nasional yang sepertinya ya temporary. Bahkan untuk 7 juta saja tidak selamanya bisa dijamin untuk punya pekerjaan yang tetap. Bagaimana ini, Pak? Ya, kalau dilihat dari janjinya pemerintahan ya, ini harusnya Pak Edi tagih nih ke Menteri Ketenagakerjaan. Kalau janjinya adalah 9 juta, let's say dia tidak dikatakan berapa tahun, katakan 5 tahun lah tercapai. Jadi kalau kita bagi 5, 7 juta bagi 5 itu sekitar 1 jutaan lebih. Ini kan yang program ini yang kemudian didiskusikan, kan hanya 20.000 plus 80.000, sekitar 100.000. Padahal kalau lihat dari target pemerintahan Pak Prabowo ini kan akan sekitar 1 juta ya saya katakan tadi. Jadi ini gapnya masih jauh. Ini angka 1 juta ini ya Mas, ini ada angka tambahan yang akan direkrut, ya akan diciptakan lapangan pekerjaannya. Sementara angka pengangguran yang existing 7,5 juta tadi ini akan ditutupi. Jadi sebenarnya ada tambahan 7,5 ditambah 9. Berarti hampir 16 juta lapangan pekerjaan baru yang dijanjikan akan terbentuk. Kan pertanyaannya bagaimana caranya kalau kita hanya bicara programnya 20.000, 80.000 ya, saya kira ini masih terlalu jauh. Oleh karena itu saya kira Pak Menteri Ketenagakerjaan kalau mendengarkan dan juga stakeholder DPR saya kira perlu menuntut ya. Langkah apa sih yang brilian yang bisa menciptakan katakanlah 16 juta lapangan pekerjaan baru. Saya kira ini bukan tugas yang sederhana. Ini tidak hanya sekedar Kemenaker, tetapi juga kolaborasi industri, kolaborasi lembaga pendidikan. Ingat loh, program magang ini di Kementerian Pendidikan Tinggi sudah ada juga. Jadi mereka sebelum lulus ada magangnya. Cuma bedanya sekarang magang yang ini adalah gajinya itu diberikan oleh negara, ya sekitar UMK-nya itu selama 6 bulan. Tapi kan mereka statusnya masih magang. Jadi kasihan mahasiswa kita ini 2 kali magang mereka, magang sebelum lulus sampai sudah lulus pun masih magang statusnya. Saya kira ini mungkin perlu dipikirkan ya untuk menjadi karyawan tetap gitu. Oke, apa yang perlu didorong kalau gitu Pak Edi kalau melihat ya lagi-lagi ini kita berupaya untuk agar program pengentasan pengangguran ini bisa sustain bahkan sampai jangka panjang kalau bisa begitu Pak Edi. Ya memang saya sepakat ini nggak bisa diselesaikan oleh Kemenaker dengan program ini. Bahwa ini kan akar masalahnya kan ada di perguruan tinggi dan pendidikan kan. Jadi kalau sekolah menengah, kejuruan, perguruan tinggi, dia memproses mendidik anak-anak lalu lulus punya ijazah tapi tidak memiliki skill kompetensi yang berhubungan dengan dunia kerja.
pasti nanti di hilirnya Kemenaker akan mengalami kesulitan. Berapapun program pendidikan pelatihan sertifikasi magang yang kita lakukan, tapi raw inputnya jauh dari harapan atau tidak nyambung dengan dunia industri, pasti Saya pengangguran akan boleh, tinggi. Pak Edi. Ya, Saya ini dosen juga, Pak Edi. Jadi kalau Pak Edi mengatakan salahnya perguruan tinggi, saya kira tidak tepat juga. Perguruan tinggi selalu memberikan skill apa yang dibutuhkan oleh industri. Cuma persoalannya, Pak Edi, industrinya belum punya kemampuan untuk merekrut. Saya kira ini yang itu tadi yang saya bilang serapan ya. dasar masalah. Jadi tenaga kerjanya ada, tapi industrinya tidak punya kemampuan untuk merekrut. Fiskal menyerap karena merekrut tenaga kerja juga harus punya kemampuan fiskal yang mumpuni begitu. Perusahaan-perusahaan ini. Gimana itu Pak Edi? Untuk mendorong Kementerian Tenaga Kerja juga bisa ikut mendorong juga para pelaku usaha ini merekrut fresh graduate yang juga akan bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Ya, Komisi 9 dan Kemenaker kan ada di tengah kan, ada di antara perguruan tinggi dan ada di dunia usaha. Saya kira saya sepakat bahwa dunia usaha pun juga ada masalah di situ. Tapi bahwa dunia perguruan tinggi lulusannya juga harus ditingkatkan kompetensinya. Karena itu yang kami lakukan di tengah adalah meningkatkan peluang untuk bagaimana sertifikasi keahlian, rekognisi, pengakuan, bahkan bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri, ini yang kami dorong. Tapi berapapun jumlah yang dimiliki anggarannya Kemenaker, tentu tidak akan mampu memenuhi jumlah pengangguran dan dunia usaha yang sedang seret. Maka karena itu kan saya harus meyakinkan bahwa ini salah satu solusi untuk membridging antara dunia perguruan tinggi dengan dunia kerja. Tapi kalau bicara soal daya serap, kadang-kadang juga perusahaan banyak akalnya nih Pak Hidayat, banyak akalnya untuk bisa merekrut, tapi tidak memperhatikan juga kadang-kadang regulasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pertanyaan saya adalah, sejauh ini apakah programnya sudah memiliki payung hukum atau regulasi turunan yang kuat agar nantinya perusahaan ini tidak menyalahgunakan program ini gitu loh kira-kira? Kemungkinan perusahaan menyalahgunakan program ini sangat tinggi, Mas. Ya itu dia. Karena pengawasannya kita tahu sendiri. Perusahaannya di mana, Kemenakernya di mana, jumlahnya berapa. Penyalahannya misalkan dieksploitasi. Jadi mahasiswa atau lulusan baru yang baru magang ini dieksploitasi dia. Kinerjanya dibuat sedemikian melelahkan, melampaui kemampuan mereka, yang kemudian mereka akhirnya harus mengadu ke siapa? Nah kan kalau ini ada pengawasan yang baik, saya kira bisa mengadu, ada kanal-kanal tertentu. Tapi saya kira ini perlu kita diskusikan. Yang kedua adalah bisa jadi ya, kalau pencatatnya tidak baik, ya si perusahaan ini menggunakan dana gajinya ini bukan untuk membayari si pegawai yang magang ini, bisa jadi digunakan untuk operasional yang lain. Itu dia. Lagi-lagi kalau dia tidak diawasi. Nah makanya ketika program ini melibatkan, katanya sudah daftar tuh hampir berapa? 10.000 perusahaan ya. Berapa orang tenaga yang digunakan untuk mengawasinya? Kalau tidak mencukupi, saya kira program ini ya pasti akhirnya melahirkan kegagalan. Dan kita nggak mau kan, itu uang negara. Bayangkan 3,3 juta UMK rata-rata begitu nasional, dikalikan 100.000, dikalikan 6 bulan. Itu kan rupiah yang lumayan begitu. Nah, bicara soal lembaga pengawasan, DPR juga mau ikut mengawasi Pak Edi? Oh ya pasti. Jadi saya masih melihat bahwa ada ambigu status hukum. Jangan sampai nanti ini hak magang, tapi oleh perusahaan dia hak kerja. Betul. Karena itu ya ini nanti akan ada eksploitasi bagi perusahaan. Wah, mereka ini dapat lulusan baru magang tapi diperlakukan sebagai pekerja. Karena itu Kemenaker perlu merevisi Permenaker nomor 36 tahun 2016, masukkan kategori program nasional dan mekanisme pengawasan digital yang berbasis siap kerja itu betul-betul harus transparan. Nah, kita menjaga yang magang ini dia belajar bekerja, dia harus memperoleh pendampingan, dia harus memperoleh rekognisi dan pengakuan untuk kemudian nanti setelah selesai program magang, dia akan lebih percaya diri, kompetensial untuk masuk dunia kerja sesungguhnya. Nah ini masih ada celah hukum, karena itu nanti saya akan mendorong Permenaker 36 2016 harus direvisi. Itu sebagai jawaban tadi Pak Hidayat tadi. Oke, satu hal yang positif yang diutarakan oleh Pak Edi. Dan ini sebenarnya niatnya positif ya, cuman ya itu tadi, jangan sampai program magang ini tidak
jadi pintu masuk praktik kerja kontrak terselubung kira-kira gitu Pak Hidayat. Ini yang juga bahaya karena banyak juga tuntutan kaum buruh, kaum pekerja gitu ya. Jangan sampai ada kerja-kerja kontrak terselubung di tengah program magang nasional yang sedang digalakan oleh pemerintah ini. Baik, terima kasih Pak Hidayat dan juga Pak Edi sudah berbagi perspektifnya di program Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu.